Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, abang-abang dan sekalian. Ya, semoga malam ini bisa mendengarkan presentasi saya. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan dan keringanan waktu serta kesehatan untuk bisa berkumpul bersama di dalam Zoom meeting ini. Walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi dengan Zoom meeting ini kita juga bisa mempererat tali silaturahmi kita dan tetap menjalankan aktivitas kita di perkuliahan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Abang Da sekalian yang telah meluangkan waktunya. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sedikit Abang Da sekalian. Mas Nanto, Mas Bayumi, Mas Imam. Ya, terima kasih. Wah, telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Izin Mas untuk memaparkan presentasi dari tugas kuliah kita. Jadi di sini Mas, saya mau mengambil tentang permasalahan program New Normal Desa Tangguh COVID-19 di Kabupaten Batubara. Jadi di mana saat ini sesuai dengan peraturan presiden yang telah keluar, bahwasannya kita akan memasuki masa normal baru yang atau sering kita dengar dengan New Normal. Namun COVID-19 ini telah melanda Indonesia saat ini menjadikan Indonesia terpuruk, Mas, baik itu ekonomi, pendidikan, dan bahkan perkembangan kemajuan untuk pembangunan Indonesia. Jadi saat ini untuk membangkitkan kembali kondisi yang sempat terpuruk ini, maka Presiden ini menerapkan normal baru untuk membangkitkan situasi Indonesia yang saat ini sangat terpuruk, Mas. Jadi sesuai dengan keputusan Presiden tentang masa ini normal dan sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk membentuk Desa Tangguh COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati Batubara tentang penentuan Desa Tangguh COVID-19, Mas. Ya mungkin di daerah-daerah lain telah menerapkan peran-peran normal seperti ini, desa-desa tangguh COVID ini, mungkin juga di Bengkulu, ya, di Musirawas, di mana lagi Mas ya? Di Lubuk Linggau, dan Mas Bayumi di mana Mas Bayumi ya? Iya Mas. Jadi Mas, Lubuk Linggau Mas ya, baik. Jadi dalam program New Normal ini termasuk kita telah melihat matriks rencana intervensi ini di dalam kegiatan stakeholders, estimasi output-nya dalam minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mas. Dalam perencanaan ini, perencanaan di minggu pertama itu tentang perencanaan dan penentuan desa tangguh COVID. Jadi perencanaan bagaimana supaya apa yang dilakukan terhadap desa tersebut dan bagaimana prosedurnya dan bagaimana cara untuk melakukan prosedur new normal. Jadi di stakeholders di dalam peran ini adalah Ketua Gugus sendiri yaitu Bupati Batubara, Sekda atau Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten 1, 2, 3, Kakan Kemenak, Forkopimda ya, dan para camat Mas dan lain-lain. Jadi estimasi output dalam perencanaan ini yaitu penetapan aturan dalam desa tangguh new normal. Ini di minggu pertama lah maka terbitnya peraturan desa tangguh COVID-19. Jadi lalu di minggu kedua, Mas, di minggu kedua ini penentuan desa tangguh COVID-19. Dan stakeholders-nya Ketua Gugus kita Batubara, Bapak Bupati dan Sekretaris Daerah, Asisten 1, 2, 3, Kakan Kemenak, Forkopimda, dan para camat. Dan di sini di minggu kedua itu ditetapkannya desa tangguh COVID-19 dan di saat itulah peresmian desa tangguh COVID-19. Nampak Mas ya? Ini yang ketiganya, mohon maaf Mas, nggak kelihatan Mas ya? Yang ketiganya ini nggak kelihatan sedikit. Oh ini dia. Oke Mas, saya kecilkan sedikit Mas. Ntar Mas ya.
biar kelihatan. Oke. Nah, baik untuk yang ini Mas, yang di minggu ketiga, bagaimana pelaksanaan desa tangguh. Di sini stakeholders-nya para camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan penggerak desa. Dan disinilah bagaimana terlaksananya desa tangguh COVID-19, Mas. Lalu untuk promotor sendiri, stakeholdersnya Bupati selaku ketua gugus, dan peran ketua gugus yaitu memiliki kekuasaan penanganan COVID-19 dan memiliki kekuasaan memutuskan kebijakan desa tangguh COVID-19. Dan masyarakat desa yang memiliki peran pelaksanaan desa tangguh COVID-19 dan pemerintah kecamatan, pemerintah desa sebagai koordinasi dengan ketua gugus pelaksana desa tangguh COVID-19. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya Mas, masa coronavirus ini telah melanda seluruh daerah di Indonesia, dan saat ini juga Batubara telah memasuki zona kuning. Ya, sebelumnya Batubara masih Green City atau masih Kabupaten Hijau, tetapi dalam waktu dekat ini Batubara telah disebut sebagai kota zona kuning dan jumlah kasusnya masih 3 orang dan berstatus, untuk 1 orang berstatus OTG, Mas ya. Yang keduanya mengalami demam panas ya. Dan itu Mas, di Batubara mereka rata-rata berasal dari Medan, balik ke Batubara. Sebenarnya di dalam wilayah lingkup Batubara tidak ada coronavirus, Mas. Jadi banyak yang masuk dari daerah luar. Tetapi alhamdulillah masih 3 orang yang terpapar. Bupati sebagai ketua gugus masih menindaklanjuti tentang virus yang tersebar ini, Mas. Jadi di samping itu, dalam program tersebut, bagaimana desa-desa tangguh yang telah ditetapkan itu, inilah daftar desa tangguh COVID-19 yang telah ditetapkan Bupati Batubara selaku ketua gugusnya. Ada 12 kecamatan, masing-masing kecamatan itu memiliki 1 desa tangguh. Dan di situ juga diatur bagaimana supaya rumah ibadah juga sebagai percontohan untuk desa tangguh COVID-19. Bagaimana di sini telah ditetapkan Bupati dan hasil rapat para stakeholders, bahwasannya untuk rumah ibadah kita menerapkan sistem physical distancing dengan jarak 1 meter, Mas. 1 meter dengan memberikan tanda silang instruksi Bupati langsung ya. Jadi memang wajib ditaati ya. Lalu memakai masker ketika masuk masjid, dan pihak masjid wajib menyediakan masker yang nanti akan disuplai oleh pihak gugus. Dan bagaimana supaya setiap masjid itu wajib menyediakan hand sanitizer dan cuci tangan, tempat air cuci tangan dan sabun, dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Jadi hal inilah yang telah disepakati oleh para stakeholders untuk agar supaya penerapan new normal ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan maksimal sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah. Tetapi saat ini seperti kita ketahui bahwasannya memang banyak masyarakat yang tidak menghiraukan protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah, Mas. Pemerintah mengimbau bagaimana supaya kita berperan untuk sama-sama mencegah coronavirus. Karena kalau nggak dari kita, siapa lagi gitu. Maka dari itu, Bupati mengeluarkan instruksi yang memang benar-benar wajib dipatuhi, agar
coronavirus tidak tersebar di batubara. Dan saya menjelaskan ini kebetulan karena memang saya juga berperan dalam tim ini, Mas, tim gugus dan juga penanganan COVID-19 di Kabupaten Batubara, Mas. Jadi untuk abang-abang dan sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan sedikit sekilas tentang program Desa Tangguh COVID-19 di Kabupaten Batubara. Dan inilah yang bisa saya sampaikan, Mas. Jadi lebih dan kurang juga saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin dipertanyakan dari mas-mas sekalian, saya persilahkan dengan segala hormat, Mas. Jika tidak ada, saya akan mengakhirinya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mas-mas sekalian. Tapi jika ada, silakan, Mas. Insya Allah, jika saya tahu akan saya jawab. Dan jika saya tidak paham atau tidak kurang mengerti, bisa dibantu dengan mas-mas sekalian, Mas. Silakan, Mas. Luar biasa, terima kasih. Siap. Pak Wahyudi Ade Utama. Siap, Mas Sunanto. Ada ini Kalau saya pertanyaan, nggak ada Mas Sunanto? pertanyaan. Halo? Iya, siap, Mas Sunanto. Loh, Mas? Apa ini? Habis. Silakan, Mas Sunanto. Mau bertanya? Baiklah Pak Wahyudi, kalau saya nggak bertanya, Pak. Siap. Presentasi dari Pak Wahyudi Ade Utama luar biasa. Siap, Mas Saya Sunanto. tertarik dengan Terima kasih, Mas. Kabupaten Batubara, Pak. Ini Pak Wahyudi. Saya kalau melihat teman saya yang di Medan, itu kalau Batubara itu marga, Pak. Jadi saya kemarin ketemu dengan Dodi katanya. Jadi Dodi Batubara, terus ada lagi siapa tuh kemarin Iwan ya, Iwan Batubara. Jadi ketika saya berbicara dengan mereka, mereka bawa kata Batubara. Jadi Batubara marga ya Pak ya. Itu aja. Siap, Mas Tanto. Jadi Mas Tanto, Batubara itu bukan marga, Mas. Jadi asal nama Batubara itu berdasarkan dari sejarah dulu antara ada sebuah batu, Mas Tanto ya. Ini udah lain dari pembahasan kita ya. Cerita sedikit tentang Batubara, Mas Tanto ya. Bukan marga, Mas Tanto. Tetapi memang ada di Sumatera Utara marga Batubara, yaitu dari Simalungun, Tapsel, Tapanuli Selatan, Mas. Dari daerah Tapsel atau Mandailing ya, Mas. Tapi kalau kita Batubara adalah nama kabupaten yang berasal dari sebuah sejarah batu bara. Batu memancarkan sinar merah yang membara, maka dari itulah disebut dengan batu bara ya, Mas Mangga. Iya, Po. Yakin? Insyaallah, Mas. Wis, Mas Puja, apa kabar? Baik. Baik saya, Mas. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akhiri dulu, Mas ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya sekalian, Mas. Untuk abang-abang sekalian, ya. Semoga kita diberikan kesehatan terus dan lindungi dari virus-virus coronavirus. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap ikuti peraturan pemerintah agar kita terhindar dari semuanya. Baik, salam dari saya Wahyudi Ade Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.